الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن صار على هديه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang cerah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkah-langkah kita, diberikan waktu luang, diberikan kesempatan untuk memilih hadir di majelis ilmu untuk mengkaji pembahasan-pembahasan yang penting seputar ibadah ke depan yang akan kita laksanakan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat-nikmat yang sangat banyak, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu dan mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan memberikan kesempatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap kita yang hadir di majelis ini menginginkan pencerahan, menginginkan ilmu, kejelasan dari setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam setiap ibadah yang ingin ia kerjakan, baik itu masalah puasa atau masalah salat atau masalah-masalah yang lain. Sehingga ketika seorang mendapatkan pencerahan terhadap masalah-masalah yang ia temui, yang ia rasakan, dan pencerahan tersebut tentunya dengan ilmu dan akan menenangkan jiwanya, menenteramkan hatinya di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan Ramadan. Dan sudah menjadi kewajiban setiap muslim dan muslimah untuk duduk di majelis ilmu. Tidak boleh seseorang itu ingin melakukan suatu ibadah atau ingin berjumpa dengan satu musim ibadah, yaitu di bulan Ramadan, bulan khusus di mana seorang itu mengamalkan amalan khusus berturut-turut selama 1 bulan penuh. Tentunya dia harus mempersiapkan bekal sebaik mungkin untuk menjalani ibadah dengan baik, dan jangan dia lalai daripada menuntut ilmu, baik itu menjelang Ramadan atau di luar Ramadan atau di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Tetap kewajiban menuntut ilmu itu terus dia jalankan. Dan kebanyakan mungkin dari sebagian kaum muslimin atau teman-teman kita atau saudara-saudara kita masih menyepelekan tentang keutamaan majelis ilmu dan merasa itu hal yang biasa. Ya, hadir di majelis ilmu adalah sesuatu yang biasa, enggak hadir pun juga enggak masalah. Padahal kalau kita melihat bagaimana para salaf itu dalam mencari ilmu, perjuangannya luar biasa. Sebagaimana yang disebutkan kisahnya Abu Tahir Al-Maqdisi, kata beliau, bultud dam marratain fi talabil hadith, marrah bi Makkah wa marrah bi Baghdad. Kata Abu Tahir,
aku sampai kencing darah 2 kali. Kencing darah 2 kali. Kenapa? Gara-gara mencari hadis, gara-gara menuntut ilmu. 2 kali kencing darah, sekali di Makkah dan sekali di Baghdad. Kenapa bisa demikian? Karena Abu Tahir dalam mencari hadis, dalam mencari ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu dan menanyakan tentang Al-Quran dan hadis, itu menempuh perjalanan berhari-hari, bermalam-malam tanpa memakai alas kaki, di bawah terik matahari yang sangat panas, dan dia berjalan tanpa alas kaki dan tanpa kendaraan. Tanpa alas kaki dan tanpa kendaraan. Demi apa? Demi mencari ilmu. Lihat perjuangan mereka. Nah, sekarang kita jangankan alas kaki, transportasi rata-rata sudah milik pribadi. Model apa saja ada, mulai dari yang zaman punya sampai yang terbaru dimiliki. Namun masih sulit bergerak ke majelis-majelis ilmu. Dan sebenarnya kisah-kisah yang demikian membuat kita malu. Seharusnya bisa mengetuk hati-hati kita untuk bisa bersemangat menuntut ilmu syar'i, karena dia bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dan kalau kita melihat lagi kisah yang lain, bagaimana Abu Darda radhiyallahu an, beliau mengatakan, sungguh sekiranya kalau aku mendapati dari satu dari ayat Al-Quran yang tidak aku fahami dengan baik, maka aku akan mencari orang yang bisa memahamkan aku terhadap ayat tersebut. Kalaupun tidak ada di tempat ini, maka aku akan berjalan sejauh mungkin demi mendapatkan orang yang bisa menjelaskan satu ayat yang tidak aku fahami, walaupun aku harus berjalan berhari-hari atau bermalam-malam. Abu Darda radhiyallahu anhu. Begitu juga Sa'id bin Musayyab. Beliau menyebutkan, kami telah terbiasa melakukan perjalanan, melakukan rihlah, menuntut ilmu, jalan jauh, berhari-hari dan bermalam-malam, itu sudah kebiasaan kami. Dan kami tidak pernah keberatan di dalam menempuh jalan yang jauh, walaupun tanpa kendaraan, dengan kemampuan yang terbatas, harta yang terbatas. Sekarang kita hidup di zaman yang serba ada, serba kemudahan. Namun terkadang belum juga hati ini terketuk untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tingkatkan semangat di dalam menghadiri kajian-kajian ilmu, dan tamak, rakus di dalam mencari ilmu, mempelajari ilmu, harus semangat. Sebagaimana yang disebutkan, Al-Imam Syafi'i pernah ditanya oleh muridnya, wahai Imam, bagaimana ketamakanmu dan keseriusanmu di dalam mencari ilmu? Kata Imam Syafi'i, keseriusanku dan ketamakanku di dalam mencari ilmu itu seperti layaknya orang yang mencari harta. Semangat mencari uang. Kalau masalah duit, semangat. Tempatnya jauh, enggak masalah. Harus berkorban, enggak masalah. Bahkan sogok pun boleh, halal. Yang penting apa? Dapat duit, dapat kerjaan. Begitulah gambaran orang sekarang. Kalau untuk duit, untuk dunia, jalan-jalan yang curang, jalan-jalan yang haram itu pun menjadi halal bagi mereka. Berbeda halnya dengan orang-orang terdahulu. Mereka mencari ilmu, ketamakan mereka seperti ketamakan orang yang mencari dunia. Dan ditanyakan kepada Al-Imam Syafi'i, bagaimana engkau mencari ilmu itu sehingga engkau bisa menjadi seorang alim? Cara mencari ilmu itu seperti apa? Kata beliau, aku mencari ilmu layaknya seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang, dan itu anaknya satu-satunya. Layaknya seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang,
dan itu anak satu-satunya. Bayangkan bagaimana seorang ibu ketika anaknya mungkin hilang di pasar, di rumah, atau di mana, dan itu anak satu-satunya hilang. Bagaimana keadaan ibu tersebut? Dia akan mencari sampai anaknya dapat. Begitulah yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i, bagaimana beliau rahimahullah di dalam mencari ilmu. Artinya betul-betul serius, semangat, mengeluarkan seluruh kemampuannya. Maka tidak heran Al-Imam Syafi'i mengatakan, talabul ilm afdal min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada salat sunnah. Ya. Menuntut ilmu itu amalan yang paling afdal, amalan yang sangat mulia, bahkan lebih baik daripada salat sunnah. Ya. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban, apalagi ilmu-ilmu yang darurat. Ya. Ilmu-ilmu yang darurat, ilmu tauhid, ilmu aqidah, atau ilmu-ilmu persiapan, bekal untuk menjalankan suatu ibadah. Puasa Ramadan mungkin, atau ingin umrah, seorang ingin umrah, atau ingin haji, harus punya bekal. Itu ilmu yang darurat, wajib dia pelajari. Ya. Ayolah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi kisah-kisah para salaf, bagaimana mereka mencari ilmu syar'i, bagaimana ya banyaknya pelajaran yang mereka pelajari dalam sehari. Ya, pelajaran yang mereka pelajari banyak, yang dimurajaahkan juga banyak, yang didakwahkan juga banyak. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam sehari mempelajari ilmu-ilmu syar'i itu 12 pelajaran. Ya, pelajaran-pelajaran yang berbeda dalam sehari, 12 pelajaran. Di luar murajaah. Di luar murajaah, menambah ilmu baru dalam satu hari, 12 bidang pelajaran. Ya, coba bayangkan, kita aja yang ikut daurah, ya sehari sekali mungkin, atau kajian sehari sekali, satu pelajaran saja, yang 1 jam atau 2 jam, itu saja sudah lelah. Ini 12 mata pelajaran dalam satu hari. Ya, kita bisa hitung sekali. Ya, kita bisa hitung mulai pagi mungkin, sebelum zuhur, ba'da zuhur, ba'da al-asar, sebelum maghrib, ya, setelah maghrib, ba'da isya, sebelum tidur, belum lagi murajaahnya, 12 bidang pelajaran. Ya. Dan itu di luar murajaah, di luar menulis. Al-Imam An-Nawawi. Ya. Ayolah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ukur semua itu dengan semangat kita, masih sangatlah jauh, masih sangat jauh. Ayolah ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang ya, fikih Ramadan atau bekal di dalam menghadapi bulan Ramadan. Ya. Tentunya bekal yang pertama yang harus kita persiapkan adalah ilmu. Bekal yang harus kita persiapkan adalah ilmu. Karena mulai kita sahur sampai berbuka, kemudian sahur lagi, semua itu harus berjalan dan dilaksanakan di atas ilmu, bukan dilaksanakan di atas kebiasaan atau ikut-ikutan. Ya. Maka harus mempunyai bekal ilmu. Dan bekal yang kedua, harus memperbaiki hati. Ini yang terpenting. Seorang kalau mempunyai ilmu yang banyak, tahu hadisnya, tahu dalilnya, tahu caranya, tahu cara mengamalkannya dan tata caranya, tapi hatinya ini enggak benar, itu percuma. Ya. Maka poin yang paling penting di dalam bekal untuk menyambut bulan Ramadan, ya, itu membekali hati, meluruskan hati. Ini yang paling penting. Ya. Ini yang paling penting. Karena ini yang membedakan kualitas ibadah antara satu orang dengan yang lain. Dan ini yang juga membedakan kualitas ibadah amalan kita dengan amalannya para salaf, dengan amalannya para sahabat. Para sahabat mereka melakukan puasa juga sebulan penuh, mereka baca Quran juga, ya, mereka sahur, mereka juga salat tarawih, mereka bersedekah,
Dan apa yang mereka lakukan kita amalkan juga pada hari ini. Kita juga puasa, kita juga sahur, kita juga bersedekah, kita juga nuntut ilmu, kita juga salat tarawih, kita juga melakukan ibadah-ibadah yang lain. Namun, kenapa ganjaran yang Allah berikan kepada mereka lebih besar daripada ganjaran yang Allah berikan kepada kita? Padahal amalan yang kita kerjakan sama. Ya. Tapi kenapa ganjaran yang Allah berikan kepada mereka itu lebih besar? Itu dikarenakan hati. Dikarenakan iman yang ada di dalam hati. Ya. Kualitas keikhlasannya, kualitas imannya yang berbeda. Amalannya sama, caranya sama, tapi cara menjalankannya berangkat dari hatinya itu yang beda. Ya. Sehingga ya, keimanan mereka sangatlah luar biasa, hati mereka sangatlah bersih, sehingga ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW berpesan kepada kita, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Nabi SAW, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Sekiranya kalian berinfak dengan sebesar gunung Uhud emas, maka infak kalian tidak bisa mencapai infaknya mereka yang hanya setengah, yang hanya 1 atau setengah mud. Ini menunjukkan kualitas iman dan hati mereka, keikhlasan mereka dalam menjalankan ibadah yang berbeda dengan kualitas kita. Yang berbeda dengan kualitas kita. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik ya di tengah-tengah kalian adalah Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling baik, orang yang paling mulia setelah para anbiya. Ya. Abu Bakar Siddiq, orang yang paling mulia di tengah-tengah para sahabat yang lain. Kenapa bisa? Padahal ada sahabat yang lain amalannya lebih banyak daripada Abu Bakar. Mungkin salatnya lebih banyak daripada Abu Bakar. Sedekahnya, bahkan ada yang lebih kaya, lebih dermawan daripada Abu Bakar. Tapi kenapa Abu Bakar itu menjadi orang yang terbaik? Ya. Itu dikarenakan ya, sesuatu yang ada di dalam hatinya. Berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan yang lain. Sehingga Nabi SAW mengutamakan Abu Bakar daripada sahabat-sahabat yang lain. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk bekal di dalam menyambut bulan Ramadan adalah membersihkan hati, meluruskan hati, meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana hati ini harus bersih. Ya, sehingga ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu besar. Ya. Dan sesuai dengan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang nanti akan kita bahas. Ayyuhal ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi kita berkaitan dengan fikih puasa atau yang berkaitan dengan puasa. Dan di sini saya mengambil sumbernya dari Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya, dari bab-bab yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Karena ini termasuk yang lebih ringkas. Kan kalau kita mengambil ya, baca dari urutan kitab-kitab induknya seperti Sahih Al-Bukhari ya, dari kitab puasanya terlalu banyak pembahasannya, tidak cukup waktu ya, untuk membahas sekali pertemuan. Jadi untuk ringkasnya kita mengambil dari Riyadhus Shalihin dan insyaallah ya, akan kita paparkan sesuai dengan ya, urutan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi yang berkaitan tentang puasa. Ayyuhal ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan tentang bab wujubi shaumi Ramadan wa bayani fadli shiyam wa ma yata'allaqu bih. Bab ya, tentang dalil yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan dan penjelasan tentang keutamaan puasa Ramadan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi kita akan bahas
dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya wajibnya puasa Ramadan dan keutamaan puasa Ramadan dari puasa-puasa yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Ini sumber hukum yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah mulai dari ayat 183 sampai ayat 185. Ya. Sebelumnya kita akan ambil rincian daripada poin-poin penting dari pengertian puasa itu sendiri. Ya, kita akan ambil poin-poin penting dari permasalahan puasa itu dari pengertian puasanya. Yang pertama, as-saum secara bahasa itu artinya al-imsak. Artinya al-imsak, yaitu menahan. Menahan apa? Dijelaskan di dalam istilah syar'inya huwa ta'abbud lillahi ta'ala bil imsak bi niyatin 'anil akli wasyarb wa sa'iril mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams min syakhsin makhsus wa bi syurutin makhsus. Jadi yang disebut dengan puasa dia adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dengan niat menahan diri dengan niat dari makan dan minum dan dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dan diwajibkan kepada orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Itu yang disebut dengan puasa. Di ayyuhal ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama, puasa itu adalah ibadah. Puasa itu adalah ibadah. Yang kedua, puasa itu di mana seorang menahan dirinya dari makan dan minum dan menahan dirinya dari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasanya. Ya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, puasa itu hendaknya dengan niat. Ya, hendaknya dengan niat. Kemudian kapan dimulai puasa? Yang keempat, dimulainya puasa mulai dia menahan diri yaitu dari terbitnya fajar atau tibanya waktu fajar. Kemudian poin yang kelima, dan kapan, sampai kapan dia berpuasa? Sampai terbenamnya matahari. Itu sampai waktu maghrib. Dan kepada siapa puasa itu diwajibkan? Kepada orang-orang tertentu. Nanti ada poin-poinnya. Nanti ada poin-poinnya. Jadi ayolah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa itu yang pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berbicara tentang ibadah, maka ibadah itu harus sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namanya ibadah itu enggak bisa dikarang-karang. Namanya ibadah itu ada tata caranya, ada perintahnya, sudah ditentukan bagaimana caranya, waktunya, ya, kemudian bilangannya, ya, ada syarat-syaratnya, semuanya telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika berbicara tentang ibadah, seorang itu harus berilmu. Tidak boleh dia mengedepankan akalnya, perasaannya di dalam permasalahan-permasalahan ibadah. Karena ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia melaksanakan ibadah tersebut dengan ikhlas dan pelaksanaannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak ikhlas, tidak benar dalam mengamalkan ibadah,
dan tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW, maka ibadah tersebut mardudah. Ibadah tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena puasa adalah salah satu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka menjalankannya harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu, bukan dengan ra'yu ataupun menerka-nerka ataupun ikut-ikutan. Karena dia ta'abbud lillah. Dan syarat diterimanya ibadah harus benar-benar karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa itu di poin yang kedua disebutkan menahan dari makan dan minum dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ini menunjukkan bahwasanya yang dapat membatalkan puasa tidak hanya makan dan minum, tapi juga hal-hal yang lain yang dapat membatalkan puasa. Apa saja yang benda-benda dari luar masuk ke dalam tubuh manusia, maka itu dapat membatalkan puasanya, walaupun dia tidak makan, walaupun dia tidak minum. Contoh infus, orang diinfus menambah kekuatan baginya, itu membatalkan puasanya. Dia harus makan, dia harus buka. Atau orang lain seperti contoh orang yang merokok. Merokok orang mengatakan itu kan nggak makan dan juga nggak minum. Tapi dalam bahasa Arab itu disebut juga makan atau minum. Karena dalam bahasa Arab merokok itu dimaknai dengan syarbud dukhan, meminum asap. Maka istilahnya sama. Juga masuk ke dalam tubuhnya, walaupun hanya sekedar asap, dan dia membatalkan. Atau hal-hal yang lain yang dapat membatalkan puasa, jima'. Jima' termasuk juga membatalkan puasa, hubungan antara suami istri. Atau istimna', mengeluarkan, menyalurkan syahwatnya dengan mengeluarkannya sendiri. Istimna' juga termasuk pembatal-pembatal puasa. Jadi tidak hanya sekedar makan dan minum, juga ada hal-hal yang lain yang dapat membatalkan puasa. Dan puasa itu disebutkan dalam ta'rifnya harus dengan niat. Dan niat puasa itu selambat-lambatnya sebelum fajar. Batasnya sebelum fajar. Maka ketika seorang itu sebelum tidur, dia sudah terbetik dalam hatinya besok mau puasa. Besok mau puasa. Dan yang namanya niat tidak perlu dilafatkan. Karena niat bukan amalan lisan, tapi niat adalah amalan hati. Mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Tidak perlu pelafatan dan tidak ada lafaz khusus di dalam niat puasa. Tidak ada lafaz khusus dalam niat puasa, sebagaimana juga dalam hal-hal yang lain. Tidak ada lafaz khusus. Niat sholat, niat puasa, tidak ada. Kalau dicari itu sumbernya dari mana, dia nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu hadisnya. Karena kalau memang ada lafaz khusus, pasti ada hadis khusus. Ada keterangan khusus dari Nabi SAW tentang lafaz niat. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa wajib itu harus dengan niat, dan niatnya itu selambat-lambatnya sebelum fajar. Itu ketika dia sahur. Harus dengan niat. Berbeda halnya dengan puasa sunnah. Puasa sunnah kalau malamnya enggak niat, enggak apa-apa. Seperti mana hadis Aisyah, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah, Nabi SAW ketika menemui Aisyah, kata Nabi SAW, apa yang ada? Apakah kita punya makanan hari ini? Kata Aisyah, ya Rasulullah, ma indana syai'. Kita enggak punya sesuatu apapun. Kita enggak punya makanan hari ini. Dan kata Nabi SAW, kalau begitu aku puasa. Kalau begitu aku puasa. Nabi tadinya enggak ada niat puasa. Niatnya mau sarapan, mau makan. Tapi karena enggak ada apa-apa, ya sudahlah, puasa aja.
Berarti kan belum niat. Niatnya ketika pagi itu, ketika sudah terang. Mau makan ternyata nggak ada apa-apa. Akhirnya Nabi SAW puasa. Ini menunjukkan bahwasanya puasa sunnah tidak mengapa kalau niatnya tidak terbetik dari malam hari. Ayolah ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis tersebut menunjukkan tentang bagaimana baiknya Nabi SAW kepada istrinya. Mungkin kalau kita nggak ada makanan sudah marah dengan istrinya. Ya. Ada apa hari ini? Nggak ada apa-apa. Wah, hebat, nggak masak hari ini ya. Tapi Nabi tidak. Nggak ada apa-apa, ya sudah, aku puasa hari ini. Ya. Ayolah ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan niat mulai dari fajar. Itu mulai masuk waktunya fajar. Ya, mulai waktu masuk azan, Allahu akbar, habis waktu sahur. Nggak boleh seorang itu ketika sudah azan masih makan. Nanti akan kita jelaskan permasalahan sahurnya nanti. Ya. Sengaja sudah azan nggak apa-apa minum, kan masih belum habis azannya. Nggak boleh. Ya. Jadi dimulai ketika waktu fajar. Ketika terdengar azan kedua ya, maka sudah tidak boleh lagi makan, tinggalkan. Maka sebelum azan itu sudah selesai. Ya, kapan dia makan ketika azan batal puasanya. Ya. Ketika dia melanjutkan makan ketika sudah azan batal puasanya. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Kapan terbenamnya matahari? Masuk waktu maghrib. Orang azan baru kita buka. Ya, ketika azan baru buka. Nanti juga akan kita singgung permasalahan serineh. Ya, bagaimana permasalahan serineh? Ya. Kalau serineh itu tepat pada waktunya, nggak masalah kita berbuka. Tapi kalau serinehnya lebih cepat, maka kita berdosa. Ya. Tidak sah puasa hari itu. Jadi juga harus diperhatikan permasalahan ini. Ya. Kemudian ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Jadi mulai puasa terdengar azan subuh, bukanya ketika azan maghrib. Min syakhsin makhsus, diwajibkan pada orang-orang tertentu. Siapa mereka? Yang pertama muslim. Yang namanya ibadah kepada Allah harus muslim, nggak bisa kafir. Yang nggak beriman kepada Allah, maka amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan jadikan amalannya haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan, tidak bermanfaat amalannya kalau amalan tersebut tidak didasari dengan iman. Maka min syakhsin makhsus, yang pertama adalah seorang muslim aqil baligh. Yang kedua, dia harus berakal dan dia harus baligh. Yang pertama berakal, tidak gila, tidak dalam keadaan gila, atau tidak dalam keadaan mabuk, atau tidak dalam keadaan pingsan, atau hilang ingatan, atau dalam keadaan kerasukan, nggak sadar. Ini keluar daripada aqil, orang gila, orang stres, orang yang pingsan, orang yang mabuk, ini keluar daripada aqil. Dia harus aqil, dia harus sadar. Kemudian baligh, sudah cukup umurnya, mencapai umurnya. Mungkin kalau laki-laki umurnya, balighnya laki-laki mungkin antara 12 sampai 15 tahun. Kalau perempuan 9 sampai 12 tahun, lebih cepat. Perempuan itu balighnya lebih cepat daripada laki-laki. Tapi kalau anak-anak tidak diwajibkan berpuasa, mungkin 10 tahun atau 10 tahun ke bawah, atau 11 tahun belum wajib berpuasa, tapi dia dilatih untuk berpuasa, dan itu kebaikan. Dan kalau dia berpuasa, dia juga mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia meninggalkan puasa,
maka dia juga tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena belum baligh. Tapi orang tuanya dituntut untuk mengajarkan, melatih anaknya walaupun masih kecil, walaupun masih SD, dilatih berpuasa. Dan anak yang mendapat pahala, orang tuanya juga mendapat pahala. Karena itu pendidikan yang baik untuk si anak. Jadi harus baligh. Ya. Kemudian yang ketiga, terhadap orang yang mukim, ya. Orang yang mukim. Jadi orang yang safar itu tidak wajib, ya, tidak wajib puasa. Walaupun dalam permasalahan ini ada rincian di tengah-tengah para ulama, kalau memang safarnya itu tidak memudaratkan dirinya dalam berpuasa, maka lebih utama dia puasa. Tapi kalau dalam safarnya dapat memudaratkan dirinya, ya, maka dia, ya, tidak diwajibkan, atau yang lebih utama baginya adalah berbuka. Misalkan dia ingin bersafar di Lok Sumawe, mungkin ada bandara, ingin ke Banda Aceh. Banda Aceh juga ada bandara, naik pesawat mungkin 30 menit sampai. Safarnya nggak berat, ya nggak perlu buka puasa. Tapi kalau dia harus naik L300, berat, apalagi dia orang yang suka muntah mungkin, ya, maka dia berbuka itu lebih utama. Ya, ini juga ada rinciannya dari para ulama tentang safar. Ya. Namun kalau dia berbuka, maka dia harus menggantinya di bulan-bulan yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia ganti di hari-hari yang lain nanti di luar Ramadan. Kemudian, ya, puasa ini diwajibkan kepada orang-orang yang sehat. Ya, orang-orang yang sakit, ya, ini tidak diwajibkan berpuasa. Ya. Kemudian juga bagi orang-orang yang suci, termasuk, ya, wanita di sini yang haid tidak boleh berpuasa, nifas tidak boleh dia berpuasa. Ya. Adapun masalah menyusui dan ataupun menyusui atau hamil itu kembali kepada fisiknya. Kalau dia mampu dan dia merasa tidak memudaratkan janinnya atau bayinya, maka tidak mengapa dia puasa. Ya. Tapi kalau memudaratkan janinnya atau bayinya, maka dia lebih baik berbuka. Ya. Nanti juga ada permasalahan yang berkaitan tentang, ya, orang yang, ya, puasa ataupun orang yang menyusui atau orang yang hamil dan tidak berpuasa, bagaimana menggantikannya? Apakah dia mengqadha atau membayar fidyah? Nanti akan ada pembahasan khusus. Taib, ayolah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ringkasan dari makna ataupun tentang puasa. Ta'rif dari puasa. Taib, kita akan masuk tentang hadis-hadis yang berbicara tentang Ramadan, keutamaan dan kewajibannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah subhanahu wa ta'ala kullu amali bani adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnah fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه وفي رواية له يترك طعامه وشرابه شهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, setiap amalan ibnu Adam
Ya, itu untuknya kecuali puasa. Ya, kecuali puasa, karena sungguhnya puasa itu untukku, maka aku yang akan memberikan ganjaran kepada dia dari puasa yang ia lakukan. Ya. Dan puasa itu adalah tameng, perisai. Maka apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah dia berucap dengan ucapan yang kotor atau perbuatan yang sia-sia. Apabila ada orang yang mencaci kalian atau qatalahu, memerangi kalian, dalam riwayat lain au syatamahu, atau ya, merendahkannya, mencaci makinya, maka hendaknya dia mengatakan inni shaim, sungguhnya aku lagi puasa. Jadi kalau ada orang yang ganggu, menghina atau mencacinya, jangan dilawan dengan cacian, maka cukup mengatakan aku lagi puasa. Ya. Dan yang jiwaku ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, la khulufu fammi shaim, dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari harumnya misk. Dan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika mereka berbuka dan kebahagiaan ketika mereka kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan dalam riwayat yang lain, ya, di mana hamba-hambaku meninggalkan makanan dan minumannya dan meninggalkan pula syahwat, itu semua mereka lakukan karena aku. Itu semua mereka lakukan karena aku. Di sini menunjukkan bahwasanya tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, jadi juga meninggalkan syahwat. Ya. Dan hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat itu tidak boleh dipraktekkan ketika berpuasa, khususnya kepada suami istri, terlebih lagi pengantin baru. Ya. Terlebih lagi pengantin baru. Makanya kadang ada orang yang nasihati kalau nikah jangan dekat-dekat puasa. Ya. Nanti aja Syawal akadnya. Ya. Jangan dekat-dekat puasa, bahaya nanti. Bisa kena kafarat puasa lama loh, 2 bulan puasa berturut-turut. Ya, tapi ya masing-masing orang dia punya pandangan sendiri. Ya nggak masalah, mau dekat-dekat puasa dia menikah juga nggak masalah. Yang penting dia harus tahu ya larangan-larangan dan ya batasan-batasan syariat tentang hal tersebut. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang dapat membangkitkan syahwatnya di siang Ramadan. Maka dia harus bersabar sampai maghrib karena malamnya boleh. Ya, karena malamnya boleh. Itu larangan dari Nabi SAW, meninggalkan syahwatnya dan hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat. Ayoul ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini termasuk juga keutamaan orang-orang yang berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar kepada orang-orang yang berpuasa. Bahkan di sini disebutkan wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan riwayat yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim, kullu amali bani Adam yudha'af al hasanatu bi'asyri amsalihha ila 700 dhi'fin. Kata Nabi SAW, setiap amalan Bani Adam akan dilipat gandakan. Ya, mulai dari satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Dari 10 sampai 700 dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ya. Kecuali puasa. Di mana puasa tidak ada ya, batasan ganjaran. Allah Subhanahu wa taala akan beri sebanyak-banyaknya bagi mereka yang mau berpuasa dengan baik dan benar. Artinya kembali kepada inti bekal di dalam menyambut bulan Ramadan tadi. Harus membenarkan, meluruskan hati, niat kita harus betul agar mendapatkan ya, kelipatan-kelipatan yang besar, ganjaran-ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa lebih daripada 700 kali lipat.
wa ana ajzi bih. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan-keutamaan yang lain bagi orang-orang yang berpuasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan pintu khusus, ya, agar dia masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut yang disebut pintu Ar-Rayyan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Sahal bin Sa'ad, "Inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imun yaumal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yuqalu aina as-sa'imun, fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahadun." Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, sungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang dinamakan untuk pintu tersebut adalah pintu Ar-Rayyan, di mana dari pintu tersebut akan dimasuki, melalui pintu tersebut adalah orang-orang yang berpuasa. Ya. Jadi di hari kiamat, ya, akan masuk dari pintu tersebut orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya, tidak akan dapat masuk ke dalam pintu tersebut, melalui pintu tersebut selain dari mereka. Ya, jadi pintu tersebut khusus hanya untuk orang-orang yang berpuasa saja, yang menjalankan puasa saja. Ya. Ketika dikatakan di mana orang-orang yang berpuasa, ya, semua mereka bangkit dan jalan masuk ke pintu tersebut, dan tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam pintu tersebut, ya, selain orang-orang yang berpuasa. Apabila selain orang-orang yang berpuasa ingin masuk ke dalam pintu tersebut, ughliq, langsung seketika itu ditutup, ya, dan mereka tidak dapat masuk, ya, kecuali orang-orang yang berpuasa saja. Ya, ini keutamaan bagi orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan, ya, menjalankan puasa Ramadan. Bahkan hadis ini juga disebutkan secara umum juga termasuk orang-orang yang menjalankan puasa-puasa sunnah. Kalau orang sudah terbiasa melakukan puasa sunnah, ya, apalagi puasa wajib. Kalau puasa sunnah saja dia lakukan mulai dari Senin Kemisnya, mulai dari Ayyamul Bidnya 13, 14, 15, atau bahkan puasa Daud dia praktekkan. Ya, kalau puasa sunnah saja dia gemar menjalaninya, apalagi puasa wajib, maka baginya satu pintu untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang berpuasa. Bahkan di antara keutamaan yang lain, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba dia berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari neraka sejauh 70 tahun. Ya, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya dari neraka. Ya. Dan di antara keutamaan orang yang berpuasa, kata Nabi, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Akan diampuni dosanya yang telah lalu dengan syarat apa? Dia berpuasa dengan iman, dengan hati yang benar, dengan keikhlasan, dengan hati yang baik, dengan iman yang benar, dan berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini termasuk juga keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Apabila Ramadan datang, maka pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup dan syaitan akan dibelenggu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ayolah ikhwan dimuliakan Allah. Ini juga menunjukkan keutamaan orang-orang yang berpuasa.
di mana ini kesempatan dia menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka. Bagaimana dibukanya? Allahu a'lam. Ya, pintu-pintu neraka ditutup. Bagaimana ditutupnya? Wallahu a'lam. Ini juga hadis ini menunjukkan itsbat, ya, penetapan adanya surga dan neraka. Bahwa neraka dan surga itu sudah ada. Ya, bagaimana dibuka dan ditutupnya? Wallahu taala a'lam. Namun kita harus beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu juga dalam bulan Ramadan, suffidatis syayatin. Syaitan-syaitan itu dibelenggu. Bagaimana dibelenggunya? Wallahu alam. Ya. Namun terkadang orang bertanya tentang hadis ini, syaitan dibelenggu, tapi kenapa di bulan Ramadan masih ada orang yang bermaksiat? Ya, masih ada pencuri. Ya. Ya, sendal bagus di masjid masih juga hilang, kotak amal hilang, ya. Pencuri masih ada, orang-orang bermaksiat juga ada, orang-orang melawan orang tua juga ada. Para ulama menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh manusia, oleh Bani Adam itu sumbernya dua. Yang pertama bersumber dari syaitan, yang kedua bersumber dari hawa nafsunya yang jahat. Sebenarnya ketika datang bulan Ramadan, satu sebab kejahatan itu sudah hilang. Tinggal satu sebab lagi, yaitu dorongan. Dorongan dirinya yang condong kepada keburukan. Ammaratun bisu, jiwa yang condong kepada keburukan, kepada dosa dan maksiat. Ya. Jadi bukanlah seorang itu maknanya menolak hadis ini. Ya. Jadi kejahatan itu timbul juga dari hawa nafsu manusia yang jahat. Ya. Walaupun syaitan-syaitan telah dibelenggu, tapi tetap saja, ya, karena athar ataupun bekas dari godaan syaitan itu masih ada. Syaitan dibelenggu sebulan. 11 bulan dia ngerjain manusia. 11 bulan ya dia mendidik manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekasnya itu ada. Ya, bekasnya ada. Syaitan dibelenggu sebulan, 11 bulan dia berkeliaran untuk menanamkan, menggoda manusia. Akhirnya yang sudah terbiasa dengan maksiat, terbiasa dengan dosa, terbiasa dengan keburukan, di bulan Ramadan pun walaupun syaitan telah diikat, dia juga tetap berbuat dosa sebagaimana kebiasaannya. Ya. Jadi ayyuhal ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap di bulan Ramadan itu syaitan dibelenggu. Bagaimana dibelenggunya? Wallahu taala alam. Ya. Dan Nabi SAW juga berpuasa. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban 30. Wa fi riwayah fa in ghumma 'alaikum fasumu 30 yawma. Nabi SAW bersabda, puasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Apabila kalian tidak dapat melihat hilal tersebut karena tertutup, tidak jelas, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban sebanyak 30 hari. Dalam riwayat yang lain, apabila kalian tidak bisa melihat hilal tersebut, maka puasalah, sempurnakanlah puasa Ramadan selama 30 hari. Hadis ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam penentuan masuknya puasa Ramadan itu harus dengan melihat hilal, ru'yatul hilal, bukan dengan hisab. Walaupun di zaman sekarang orang menggunakan dua-duanya, menggunakan hisab kemudian dipastikan lagi dengan hilal. Ya, itu tidak masalah. Yang masalahnya hanya menggunakan hisab, tidak lagi dipastikan dengan hilal. Ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh berpuasa hanya memastikan dengan hisab, tapi harus dengan hilal.
Ya, sehingga yang melihat hilal ini siapa? Orang-orang yang di bawah yang ditugaskan oleh pemerintah. Ketika mereka melaksanakan tugasnya dan telah melihat hilal, maka mereka melapor kepada pemerintah. Dan siapa yang mengumumkan? Pemerintah yang mengumumkan kepada masyarakat ataupun manusia semuanya untuk berpuasa besok harinya, ya, ketika mereka melihat hilal. Jadi puasa itu adalah amal jamaah yang harus mengikuti ketentuan pemerintah, ya, dan dia harus berpuasa, ya, bersama pemerintah, ya, bukan sesuai dengan penentuan ormas ini, ya, kelompok ini, ya, atau yayasan ini atau organisasi ini. Tidak, ya, yang dia ikuti adalah pemerintah, bukan ormas. Pemerintah yang berhak dalam mengumumkan kapan mulai puasa. Sehingga dengan adanya, ya, kesamaan, kekompakan ini akan mempersatukan umat. Ini terkadang terjadi, ya, di tempat-tempat, ya, di tempat kita ini ada yang puasa hari ini, ada yang besok, ya, ada yang hari raya hari ini, ada yang besok. Jadi bagaimana umat ini akan bersatu ketika mereka berpecah, ya, dengan alasan-alasan sendiri. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, ya, itu hadis-hadis yang menunjukkan, ya, kepada kita semuanya agar berpuasa bersama pemerintah. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, kata Ibnu Umar, orang-orang melihat hilal, berusaha mencari hilal, melihat hilal, dan aku pun juga berusaha melihatnya. Dan ketika aku melihat hilal, kata Ibnu Umar, aku melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mengecek dan membenarkan kabar yang aku bawa. Kemudian Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat yang lain bahwasanya besok kita puasa. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika orang yang di bawah pemerintah, ya, telah melakukan tugasnya dan mendapat berita tentang penglihatan hilal, maka dia sampaikan kepada pemerintah. Sebagaimana Ibnu Umar menyampaikan kepada Nabi. Nabi sebagai kepala negara, dan Nabi yang mengumumkan besok kita puasa. Dan berpuasa bersama pemerintah adalah suatu persatuan, ya, adalah suatu kebaikan yang sangat baik. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam penentuan Idul Fitri, ya. Salat Idul Fitri juga sesuai dengan penentuan, ya, pemerintah. Dan melihat harus dengan melihat hilal. Apabila di hari 28 Sya'ban, ya, itu biasanya sudah mulai melihat hilal. 28 Sya'ban sudah mulai, ya. Dan penglihatan hilal itu dilihat setelah maghrib atau sebelum maghrib? Setelah maghrib, ya. Nggak bisa hilal itu dilihat sebelum maghrib, nggak akan nampak, ya. Maka kalau ada orang menginformasikan saya telah melihat hilal, atau ada organisasi mengatakan saya telah melihat hilal, lihatnya habis asar, itu nggak mungkin, ya. Makanya pengumuman adanya hilal itu diterbitkan setelah Isya biasanya. Itu yang sudah fix, ya. Kalau memang ghubbiya alaikum, ya, tersamarkan, tidak terlihat, mungkin karena mendung atau yang lainnya, ya, tidak terlihat, apakah harus memaksakan diri besok puasa juga? Tidak. Kalau tidak terlihat, fa akmilu iddata Sya'ban 30, sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Ya, karena bulan paling banyak itu 30 dan enggak mungkin lebih dari itu. Ya, kecuali tanggal kita ada tanggal 31. Tapi kalau tanggal Arab paling banyak 30, maka disuruh sempurnakan 30. Besok dilihat juga enggak kelihatan atau mendung, kita masuk Ramadan. Sempurnakan 30. Begitu juga dalam penentuan Idul Fitri. Kalau tidak terlihat, ya, di tanggal 28-nya atau di tanggal 29-nya tidak terlihat hilal, besok Idul Fitri atau tidak, maka sempurnakan 30. Maka sempurnakan 30. Artinya ayolah ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua pemberitahuan ini, ya, kabar ini itu disampaikan oleh pemerintah, dan kita berpuasa, ya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Karena di antara tugas pemerintah dia menentukan kapan puasa. Ya. Di antara tugas pemerintah dia menentukan kapan awal masuk bulan, kapan berakhirnya satu bulan. Ya. Itu di antara tugas pemerintah. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perhatikan. Jadi kalau ada terjadi nanti perselisihan antara kubu ini, kelompok ini, organisasi ini, ya, maka bagaimana sikap kita? Mengikuti sunnah Nabi SAW, yaitu bersama pemerintah. Bersama pemerintah. Kadang ada orang yang beralasan, wah di Saudi aja udah puasa, masa kita belum puasa? Padahal waktu kita ini lebih cepat. Nggak ada urusan kita sama Saudi. Masing-masing negara ada matlaknya sendiri. Ya, kita nggak ada urusan dengan Saudi. Ya. Nggak bisa menjadi patokan. Saudi udah duluan hari raya, kok kita masih puasa? Kan gitu orang. Akalnya kan mainnya di situ. Ya. Tidak berbicara dengan hadis, tapi berbicara dengan kebiasaan ataupun yang dia lihat dari yang berjalan di dunia. Ya. Maka berjalanlah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak ada lagi perpecahan dan perbedaan. Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penentuan awal ya masuknya puasa ataupun berakhirnya puasa. Ketika seorang sudah berada atau sudah ingin masuk bulan Sya'ban, maka yang perlu diperhatikan di sana adalah ya ketika sudah ingin masuk bulan Ramadan, sudah dekat bulan Ramadan, ada satu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yawmin aw yawmain illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dzalikal yaum. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang dari kalian ya, mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali bagi orang-orang yang sudah terbiasa puasa sebelum-sebelumnya, maka tidak mengapa baginya berpuasa pada hari itu. Ya. Jadi misalkan ya lusa Ramadan, hari ini kita puasa atau besoknya puasa. Ya, atau ya di hari apa yang di tempat kita masyhurnya hari megang, ya ingin berpuasa, maka tidak boleh mengkhususkan hari tersebut sehari atau 2 hari sebelum Ramadan puasa. Ada larangan khusus dari Nabi SAW, kecuali bagi orang yang terbiasa puasa. Bagaimana maksudnya? Mungkin sebelum ya 2 hari sebelum Ramadan atau sehari sebelum Ramadan bertepatan dengan hari Senin, atau bertepatan dengan hari Kamis, dia terbiasa puasa Senin Kamis, maka tidak mengapa dia puasa pada hari itu walaupun waktunya 1 atau 2 hari sebelum puasa, sebelum Ramadan. Atau dia terbiasa ya puasa Daud, ya hari ini puasa besok buka, hari ini puasa besok buka. Ternyata ya 1 hari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan ya jadwal dia puasa Daud, maka tidak mengapa. Dengan hadis illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum, kecuali orang yang sudah terbiasa berpuasa di hari-hari sebelumnya ya maka dia tidak mengapa puasa pada hari itu ya. Dan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza baqiya nisfu min Sya'ban fala tasumu." Ini berkaitan dengan ya, bulan Sya'ban. Apabila telah sampai setengah dari bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa lagi. Janganlah kalian berpuasa lagi. Ini riwayat At-Tirmidzi. Lafadznya dari Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Di sana ada lafadz lain dari Abu Daud. Dari Abu Daud disebutkan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila telah sampai pertengahan Sya'ban, maka jangan lagi kalian berpuasa. Namun hadis ini ada silang pendapat di antara para ulama. Ya. Namun Al-Imam At-Tirmidzi dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Ya. Namun kebanyakan para ulama mengatakan hadis ini dhaif. Kemudian di sana ada fikih
ya, tentang memahami hadis ini. Ya. Idza baqiya nisfu min Sya'ban fala tasumu. Apabila telah sampai setengah Sya'ban, maka kalian jangan berpuasa. Hadis ini juga ya sebagai bantahannya atau memahami hadis ini dengan cara tidak boleh seorang itu berpuasa khusus ketika sampai pertengahan Sya'ban. Seperti sekarang ada orang yang mengkhususkan puasa nisfu Sya'ban. Ya, maka itu tidak ada. Tidak ada puasa khusus nisfu Sya'ban, awal Sya'ban, akhir Sya'ban, itu tidak ada. Tidak ada puasa khusus. Yang mau berpuasa Sya'ban maka silahkan puasa dari awal Sya'ban. Karena Aisyah menuturkan tidaklah Nabi SAW berpuasa dengan bilangan hari yang sangat banyak, ya, kecuali pada bulan Sya'ban. Atau awal hadisnya tidaklah Nabi SAW berpuasa sebulan penuh kecuali puasa Ramadan. Dan tidaklah Nabi SAW berpuasa di hari-hari yang sangat banyak kecuali di bulan Sya'ban, hampir penuh. Bahkan Aisyah mengatakan hampir-hampir Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban hampir sebulan penuh. Artinya banyak melakukan puasa Sya'ban. Maka tidak mengapa, mulai dari awal. Ya, mulai tanggal 1 Sya'ban dia puasa, tanggal 2 puasa, tanggal 3 libur dulu. 4 mulai lagi, 5 mulai lagi, 6 mulai lagi, 7 libur dulu. Ya, tidak mengapa. Ya, memperbanyak puasa Sya'ban. Namun tidak boleh mengkhususkan hari-hari tertentu. Nah. Dan juga tidak boleh berpuasa pada hari yang diragukan. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man shamal yaumul ladzi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim." Siapa yang berpuasa di hari yang ragu, ya, di hari yang ragu, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi SAW. Ya. Hari ragu itu termasuk hari, ya, satu hari sebelum Ramadan itu termasuk hari yang syak, hari yang diragukan. Ya. Sehingga tidak boleh berpuasa pada hari itu. Ya. Tidak boleh berpuasa pada hari yang diragukan. Atau ya pada hari-hari yang dilarang, memang dilarang, seperti ayyamut tasyrik. Tidak boleh seorang itu berpuasa di ayyamut tasyrik. Karena hari-hari itu adalah hari makan dan minum dan hari di mana manusia berbahagia, enggak boleh berpuasa. Ya, di Idul Adha itu hari pertama sampai hari keempat enggak boleh seorang berpuasa. Karena hari itu adalah hari makan dan minum dan hari di mana kaum muslimin berbahagia. Ya. Tidak boleh seorang berpuasa pada hari tersebut. Naam. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana masuknya bulan Ramadan, maka kita mulai berpuasa. Ya. Mulai berpuasa. Diawali dengan salat tarawih malamnya. Ya, malamnya ya kita langsung ya mendirikan atau mengerjakan salat tarawih. Masalah salat tarawih, tata cara salat tarawih, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan tata cara salat tarawih, yaitu atau yang disebut dengan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Dan Nabi SAW sudah terbiasa salat malam, bahkan disebutkan oleh Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattar qadamah. Ya. Faqultu lahu lima tasna' hadha ya Rasulullah? Lima tasna' hadha ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Qala afala akuna 'abdan syakura? Muttafaqun alaih. Nabi SAW pernah salat ya suatu malam sampai kedua kakinya bengkak. Ya. Sampai kedua kakinya sakit. Dan Aisyah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau salat sampai demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampunimu dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Afala akuna 'abdan syakura?" Apakah aku enggak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi cara bersyukurnya Nabi SAW itu dengan meningkatkan amal, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun
ya masalah salat tarawih. Bagaimana tata cara salat tarawih disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatul lail mathna mathna fa idza khifta as-subha fa autir bi wahidah. Nabi SAW mengatakan salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Apabila kalian khawatir akan masuk waktu subuh, maka witirlah 1 rakaat. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi asal salat sunnah malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Tata cara yang benar. Yeah. Dan juga dari Ibnu Umar, kebiasaan Nabi SAW itu salat malam 2 rakaat 2 rakaat, dan beliau witirnya 1 rakaat. 2 2 2 ya sampai 10, kemudian witir 1. Ya. Witir 1. Jadi ini juga tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam atau di luar Ramadan. Ya, di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Ya. Dalam riwayat yang lain dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 raka'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 11 rakaat. 11 rakaat. Yeah. Dan dalam riwayat lain dari Aisyah juga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli 3 faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutir faqal ya Aisyah inna 'ainayya tanaman wa la yanamu qalbi. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah di dalam Ramadan atau di luar Ramadan, tidak Nabi tambah dari 11 rakaat. Jadi Nabi SAW salat malamnya di dalam Ramadan 11 atau di luar Ramadan juga 11. Bagaimana? Yusalli 4, beliau salat 4 rakaat. Dan jangan engkau tanyakan bagaimana baiknya dan panjangnya salat tersebut. Kemudian beliau bangkit dan salat 4 rakaat. Maka jangan kau tanya baik dan panjangnya salat beliau. Kemudian beliau salat 3 rakaat sebagai penutup. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum witir? Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tertidur, namun hatiku tidak tidur. Namun hatiku tidak tidur. Bagaimana memahami hadis ini? Sebagian orang mempraktekkan hadis ini sebagaimana zahirnya, yaitu dia melaksanakan salat tarawih 4-4-3. Artinya 4 rakaat sekali salam, kemudian 4 rakaat sekali salam, kemudian witir 3 rakaat sekali salam. Kan seperti itu. Ada sebagian masjid yang kalau sudah terbiasa dengan ini, ada imam lain yang datang dipraktekkannya 2-2. Itu udah ribut masjid itu nanti. Ribut masjidnya. Kenapa? Karena sudah terbiasa 4. Kalau dibawa cara lain, ini udah ribut. Kalau diterangkan kadang nggak mau dengar. Kalau diarahkan juga tidak mau mendengar. Maka ayyuhal ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini penjelasannya dikembalikan kepada hadis Ibnu Umar. Ini yang pertama, bahwa salat malam itu mathna 2 rakaat istirahat, 4 rakaat. Bangun lagi 2 rakaat. Kemudian istirahat. Kemudian bangun lagi 2 rakaat. Salam, kemudian 1 rakaat, 11. Begitu asal sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan 4 rakaat sekali salam. Ini dijelaskan oleh ulama-ulama yang seperti Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Shalih Fauzan, Ibnu Utsaimin juga menjelaskan hal yang sama. Jadi asal salatnya tata cara yang benar itu
2 rakaat, 2 rakaat, bukan 4 sekali salam. Namun bagaimana yang menjalankan 4 sekali salam, maka salatnya tetap sah. Namun yang afdal dia melaksanakan 2-2. Melaksanakan 2-2. Ya, karena dalam kaidahnya asal salat sunnah itu ya 2-2 rakaat. Asal salat sunnah 2-2 rakaat. Begitu juga seperti salat, ya, dalam hadis disebutkan tentang salat sunnah setelah Jumat, ya, 4 rakaat, ya. Satu riwayat menyebutkan 4 rakaat, satu riwayat menyebutkan berapa rakaat? Menyebutkan 2 rakaat, ya. Jadi ada juga tafsir dari para ulama yang 4 rakaat itu dikerjakan 2-2. Ini yang afdal, ya, dikembalikan ke hukum asal salat sunnah, ya. Begitu juga salat, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, atau 4 rakaat sebelum asar, ya. Juga disebutkan dalam hadis, ya. Namun tata caranya juga sama, 2 rakaat, 2 rakaat, ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Ayo ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara cara salat malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menitip satu pesan bagi orang-orang yang telah menjalankan salat malam. Ya, pesan ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, wahai Abdullah," yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, "Wahai Abdullah, la takun mithla fulan. La takun mithla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail." Wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan. Siapa si fulan itu? Allahu a'lam. Ya, jangan kau seperti si fulan. Kenapa? Karena dia dulu orang yang semangat salat malam. Dulu dia terus salat malam, rutin salat malam. Kemudian dia meninggalkan salat malam. Maka jangan kau seperti si fulan. Artinya kalau seorang sudah masuk Ramadan, fullkan salat malamnya. Ya, mulai dari awal Ramadan sampai akhir. Kalau dia enggak sempat di masjid, paling tidak dia laksanakan di rumah bersama keluarganya. Ya. Dan itu juga di dalam menghidupkan bulan Ramadan. Menghidupkan bulan Ramadan, salat di rumah bersama keluarga, itu juga termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan, ya, dalam hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya untuk salat, baca Quran, berdoa, ya, wa shaddal mi'zar, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya lebih bersemangat lagi ketika apalagi sudah masuk 10 malam terakhir. Karena kebiasaan masyarakat kita sebelum 10 terakhir itu tidak lagi semangat. Masjid sudah mulai sepi. Ramainya itu 10 pertama. 10 pertama full masjidnya. Di mana-mana. Ya, 10 kedua tinggal setengah. 10 ketiga tinggal 1-2 saf. Mana yang lain? Persiapan lebaran. Buat kue, belanja, shopping, segala macam. Ya. Tapi sunnah Nabi SAW 10. Ya. 10 terakhir itu, 10 hari terakhir itu adalah hari tenang, di mana seorang itu fokus untuk beribadah. Ya. Kalau orang yang bisa cuti kerja, cuti kerja. Ya. Kalau dia bisa persiapkan bekal untuk keluarganya di 20 hari pertama. Ini target kerja 20 hari pertama puasa, ya, harus bisa mencukupi kebutuhan keluarga sampai lebaran. Dia cukupkan. Ya, kalau bisa cuti 10 hari terakhir, cuti, saya mau i'tikaf. Ya, mau fokus untuk 10 terakhir. Makin dia bersemangat lagi di 10 hari terakhir. Jadi ayo ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat malam, ya, kalau tidak sempat di masjid, hendaknya dia salat di rumah dan tidak dia tinggalkan. Salat bersama keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya,
Ya, karena juga bulan Ramadan adalah bulan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan bagi kaum muslimin. Ayolah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sudah salat tarawih dengan baik berjamaah, kemudian bagaimana dengan wanita? Apakah wanita boleh salat ke masjid? Maka di sini kita nasihati wanita lebih baik salat di rumah. Dan itu yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik salat bagi wanita ada di rumahnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan tentang sebaik-baik salat ini di Masjid Nabawi. Salatnya wanita di rumahnya itu lebih baik daripada salat di masjid ini. Fi masjidi, di Masjid Nabawi. Padahal keutamaan salat di Masjid Nabawi berkali-kali lipat, ratusan kali lipat, ribuan. Tapi kata Nabi SAW tetap yang paling afdal perempuan salat di rumah. Namun apakah mereka boleh salat di masjid? Boleh. Apabila tercukupi syarat-syaratnya. Di masjid tidak campur baur, ada tempat khusus tertutup bagi mereka, tidak memakai wangi-wangian, kemudian berhijab dengan hijab yang syar'i, tidak nongkrong di tempat laki-laki, tidak duduk di tempat yang bisa laki-laki memandang mereka. Kalau terpenuhi syarat tersebut, tidak mengapa dia salat di masjid. Dan bagi yang mau salat di masjid, mahramnya, suaminya, siapa saja, saudaranya, orang tuanya tidak boleh melarang wanita tersebut datang ke masjid. Karena itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tamna ima Allah masajidahun. Janganlah kalian melarang perempuan-perempuan itu untuk datang ke masjid. Jangan kalian larang mereka. Tapi harus tetap diperhatikan syarat-syaratnya. Jadi bagi yang wanita mau salat tarawih mungkin di masjid boleh. Namun tetap kita ingatkan yang paling afdal di rumah, karena dia juga akan mendapatkan keutamaan yang sama sebagaimana keutamaan seorang laki-laki yang salat di masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita melakukan sahur. Dan sahur termasuk sesuatu yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dari hadis Anas, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi SAW, makan sahurlah kalian, karena sungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan di dalam makan sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang perlu diperhatikan tentang makan sahur, kapan waktu makan sahur? Kapan waktu makan sahur? Makan sahur itu ditunjukkan dalam hadis Ibnu Umar. Dia berkata, "Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzinan, Bilal wa ibn Ummi Maktum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yu'adzin bilail, fakulu washrabu hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, adalah Nabi SAW mempunyai dua orang muadzin, dua orang tukang azan. Yang pertama Bilal, yang kedua Ibni Ummi Maktum, seorang yang buta. Maka Nabi SAW bersabda, sungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari. Artinya di malam hari itu di azan pertama, ketika muncul fajar kadzib. Fakulu washrabu, maka makan dan minumlah kalian di waktu Bilal mengumandangkan azan pertama, hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum, sampai ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan yang kedua. Di situ habis waktu sahur. Jadi hanya jarak yang sebentar saja, sehingga Zaid ibn Thabit dia mengatakan, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila as-salah. Qila kam kana bainahuma? Qala qadru 50 ayah, muttafaqun alaih. Kata Zaid bin Thabit, dulu kami pernah sahur, makan sahur bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sahur kami salat subuh berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanyakan kepada Zaid bin Thabit, wahai Zaid bin Thabit, kam kana bainahuma? Berapa jarak
antara makan sahurnya Nabi, antara kalian makan sahur dengan waktu salat. Ya. Maka Zaid bin Thabit mengatakan kira-kira seperti orang membaca 50 ayat Quran. Itu waktu sahurnya. Kira-kira orang baca 50 ayat Quran, ayat yang standar lah, jangan yang pendek. Misal Al-Baqarah 50 ayat, kira-kira berapa menit? 15 menit. Kita katakan 15 menit paling lama itu. Ya, paling lama. Ya, karena orang bisa mengkhatamkan satu juz 20 sampai 25 menit. Ya. Ini 50 ayat. Mungkin 15 menit. Jadi jaraknya itu 15 menit. Nah, disitulah waktu sahur. Misal, kalau azan di tempat kita, ini misal jam 5 tepat. Jam 5 pas, subuh. Ya. Maka kita sudah bisa mulai makan setengah 5. Mungkin setengah 5 udah siap-siap. Jangan sahurnya itu jam 3. Kadang ada kebiasaan orang sahurnya jam 3. Atau jam 3 orang udah teriak-teriak di luar. Bangunin orang sahur jam 3, bayangkan. Itu lagi nyenyak-nyenyaknya orang tidur. Ya. Atau sebagian orang lagi beribadah. Ya. Dia sibuk teriak-teriak. Ya. Pakai pentongan lagi dan yang lain-lain. Pakai mic lagi. Ini mengganggu. Ya. Maka kalau mau sahur ya, paling lama itu ya setengah jam lah sebelum azan kedua. Ya, qadru 50 ayat. Ya. Kira-kira seperti 50 ayat yang kita baca. Ya. Tidak lama-lama sahur itu. Dan sampai kapan? Sampai kita mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Ya. Di situ sesuai dengan ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai kapan? Sampai jelas waktu fajar. Itu azan kedua. Maka ketika sudah azan kedua itu nggak boleh makan lagi. Ya. Makanya harus lihat-lihat jam, harus lihat waktu fajar, waktu subuh. Kalau memang sudah hampir stop makan, nanggung sedikit lagi, sudah stop aja. Daripada mudarat puasanya. Makanya harus bisa perkiraan. Kalau ini, nggak cukup lagi ini kalau makan. Ya sudah makan kurma aja, minum air, atau makan beberapa potong roti, atau minum air saja. Yang penting ada sahurnya, niat dia sahur. Nggak sempat lagi makan, atau apalagi belum masak, nggak ada apa-apa, harus nggak sempat lagi. Masak super mie pun nggak sempat lagi, nggak sempat lagi buat teh, teguk aja air putih. Daripada memudaratkan puasanya. Jadi jangan berlama-lama. Ayolah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makan sahur itu disyariatkan dan disunnahkan, termasuk sunnah yang besar. Karena dia sebagai pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Puasanya ahlul kitab mereka tidak ada sahur. Ya. Tidak ada sahur. Namun puasa kita disyariatkan dengan sahur. Ayolah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnahnya itu mengakhirkan sahur. Dan kebalikannya, menyegerakan berbuka. Arti menyegerakan berbuka yaitu berbuka pada waktunya. Ya, ketika masuk waktunya segera berbuka. Itu maksud menyegerakan berbuka, bukan menyegerakan berbuka sebelum waktunya. Ya, buka jam 6, dia setengah 6 segera berbuka. Bukan seperti itu. Segera berbuka pas di waktunya. Kenapa? Sebagian orang ada yang ketika sudah masuk waktunya, mungkin dia lagi mandi, mungkin dia lagi belakang bersihin kebunnya, mungkin lagi di jalan, nanti aja tanggung sampai rumah. Ya. Nggak boleh. Kalau lagi di jalan, terdengar azan, berhenti, minum dulu. Ya, dia minum dulu. Nggak boleh dia tunggu. Ya, nggak boleh dia mengakhirkan buka puasa. Karena Nabi SAW mengatakan senantiasa, ya umatku berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ayolah ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang perlu diperhatikan adalah masa sahur. Adapun hadis tentang hadis yang apabila bejana makanan atau piring ada di tangan kalian, ya kalian mendengar suara azan, ya maka ambillah kebutuhan kalian. Makanlah yang ada di piring kalian, yang ada di tangan kalian, sampai kebutuhan kalian itu tercukupi dalam permasalahan sahur.
Ya, jadi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ada yang mendhaifkan, sebagian ada yang menghasankan. Namun kebanyakan para ulama mendhaifkan hadis ini. Ya, mendhaifkan hadis ini. Hadis yang menunjukkan apabila sudah terdengar azan tapi piring masih di tangan Anda atau gelas masih di tangan Anda, maka ambillah kebutuhan Anda. Maka ambillah kebutuhanmu, ambil hajatmu. Maka hadis ini derajatnya hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Namun dijelaskan oleh para ulama, sekiranya hadis ini sahih, maka dalam memahami hadis ini adalah apabila muazzinnya itu mengumandangkan azan tidak pada waktunya. Kalau waktu azan subuh jam 5, dia azannya jam 5 kurang 5. Artinya cepat dia azan. Ya. Maka kalau kita mengetahui ini belum waktunya azan tapi sudah azan, maka tidak mengapa kita makan. Tapi kalau memang itu sudah waktunya azan, tidak boleh kita minum. Itu kalau memang sekiranya hadis itu sahih, harus difahami juga dengan baik, ya. Baik. Namun apabila dia makan ketika azan kedua sudah tepat waktunya, maka puasanya batal ketika itu. Ya, karena dengan dalil ini yang kita bacakan tadi, makan dan minumlah kalian ketika Bilal mengumandangkan azan sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan kedua. Itu batas berarti. Seperti mana dalam ayat juga demikian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu batas. Ketika dia melewati batas itu memudaratkan puasanya. Ya. Jadi juga harus memperhatikan ya, jam ataupun waktu. Awal ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara berbuka puasa, Nabi SAW bersabda dari Sahal bin Sa'ad, hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Ya, senantiasa manusia dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Artinya menyegerakan berbuka, menyegerakan ketika memang sudah datang waktunya, sudah datang waktunya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Ya, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang menyegerakan berbuka. Orang-orang yang menyegerakan berbuka. Jadi berbuka pada waktunya. Dan berbuka itu dengan tanda azan. Ya, ini hukum asalnya berbuka dengan tanda azan. Ya, bukan beduk, bukan serune. Ya. Kalau sekiranya beduk di zaman dulu juga ada. Ya. Di zaman dulu juga ada. Ya. Beduk-beduk seperti itu ada. Kemudian dihilangkan oleh Nabi SAW, diganti dengan azan. Karena orang-orang dulu beribadah juga dengan itu, memukul. Ya. Orang-orang Nasrani dulu, mereka untuk memanggil orang-orang datang ke tempat ibadah mereka itu dengan beduk, dengan pukulan. Kemudian Islam datang menggantinya dengan azan, dan itu juga dipraktekkan di dalam penanda berbuka puasa, bukan dengan beduk ataupun dengan serunai. Namun masalah tersebut ya juga apabila seorang berbuka dengan beduk atau serunai, harus bisa dipastikan beduk atau serunai tersebut tepat dipukul atau dihidupkan ketika waktu azan. Kalau azan itu memang jam 7 pas, maka beduk itu harus dihidupkan jam 7 pas. Tidak boleh jam 7 kurang 5. Hidupkan beduk dulu, muadzin makan dulu, buka puasa dulu. Nanti jam 7 pas baru azan, enggak boleh. Berarti dia telah ya membuat kerusakan. Sehingga korbannya adalah masyarakat. Terbiasa dengan beduk, dengan serne, begitu dengar berharap-harap ya, sudah buka. Ya, padahal belum waktunya. Maka untuk memastikan lagi ketika ada dengar serunai, lihat jam. Betul enggak ini? Ya, atau lihat waktu. Dan jam kita juga harus betul. Lihat waktunya pas enggak jadwalnya. Kalau tidak, walaupun beduknya sudah habis, sudah berhenti, tapi waktunya belum, jangan buka. Ya, biar aja sampai tunggu azan di mana memang waktunya. Ya, jadi tidak boleh ya mengitlaqkan ataupun mutlak dengan beduk, harus dilihat waktunya. Jangan sampai mendahului waktu. Ayolah ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah di dalam berbuka, ya, bagaimana seorang itu berbuka? Hadis dari Salman bin Amir Ad-Dabbi
salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian hendak berbuka, maka berbukalah dengan tamar. Kalau kalian tidak mendapatkan tamar, enggak punya kurma, maka berbuka dengan air, karena sungguhnya air itu suci. Jadi berbuka dengan kurma. Ketika azan ambil kurma. Ya. Bahkan dalam riwayat lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Anas bin Malik, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka, ya, qabla an yusalli, berbuka sebelum salat. Ya, ini juga termasuk tidak boleh menunda-nunda berbuka, salat dulu baru buka. Ya. Jadi buka dulu baru salat. Nabi SAW berbuka dengan rutabat, beberapa butir rutab. Ya, rutab itu kurma basah. Ya, kurma basah. Fa in lam takun rutabat fatumayrat. Kalau kalian tidak mendapatkan rutab, maka bisa dengan kurma, itu kurma kering. Ya, tamar. Fa in lam takun tumayrat hasawatin min ma. Kalau kalian tidak punya kurma kering juga, maka cukup dengan meneguk beberapa air. Ya, cukup meneguk dengan beberapa air. Jadi disunnahkan makan rutab atau kurma itu dulu. Dan ini diteliti oleh kedokteran bahwasanya orang yang berbuka dengan kurma, ya, atau hal-hal yang manis, kemudian baru dia minum, maka kurma tersebut dapat, ya, mengembalikan, ya, di mana tubuh kekurangan kadar gula, di mana tubuh itu kekurangan kadar gula ketika dia berpuasa. Maka ketika dia berbuka memakan kurma, ya, kadar gula yang kurang tadi kembali normal dan dia tercukupi dengan gula dan dia bertenaga kembali ketika dia makan kurma atau makanan-makanan yang manis. Maka hendaknya makan kurma dulu. Ya. Tapi sebagian orang kurang puas bukanya pakai kurma. Enaknya cendol dulu, ya kan? Atau es campur dulu. Atau air dingin dulu biar lega. Ya. Tapi ambil sunnahnya dulu. Kalau sudah terbiasa itu nikmat. Makanya kalau kita lihat, ya, orang-orang di luar sana di Arab itu kalau mereka berbuka kurma dulu disantap. Ya. Sudah capek mulutnya ngunyah baru dia minum. Ya. Jadi ini juga mengembalikan stamina seorang, ya, yang tadinya dia lemas menjadi, ya, fit kembali, ya, berstamina kembali. Itu manfaat daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan atau mendahului kurma. Ya, kemudian doa di dalam berbuka puasa, apa doanya? Ya, ketika mau buka puasa, doanya bismillah. Ya, mau buka puasa nggak usah pening-pening, bismillah. Ya, jadi jangan kita nggak tahu doanya, karena anak kecil tahu dia doa buka puasa. Doa sebelum makan apa? Bismillah. Maka bismillah. Ya, nanti setelah dia makan, dia minum, baru dia membaca. Ya, disunahkan dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya, dia baca doa itu. Ya, itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Ya. Namun kalau dia ingin berbuka cukup dengan bismillah. Ya. Tidak ada doa-doa, ya, doa-doa yang dipraktekkan, ya, sekarang ini sampai anak-anak pun hafal doa Upin Ipin. Ya. Itu tidak ada dalilnya, atau ada yang mirip seperti itu, ya, cuman juga dalilnya, ya, dhaif. Ya, dhaif. Cukup dengan bismillah, kemudian dia baca, ya, dhahabadh dhama'u wa batalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian setelah dia berbuka baru dia salat maghrib, kemudian dia baru menyantap makanan-makanan yang lain, dan kemudian baru dia kembali salat tarawih. Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa masalah fi masail minas shaum. Ada beberapa masalah yang terkadang dihadapi oleh beberapa orang yang berpuasa. Di antaranya masalah ketika dia sedang melakukan puasa lupa kemudian makan ataupun minum. Bagaimana keadaan orang yang seperti ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah. Kata Nabi, "Idza nasiya ahadukum fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang kalian lupa
kemudian dia makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia makan dan minum. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan kepadanya dan minum kepadanya. Ini kalau memang lupa. Jadi ketika seorang itu makan lupa, maka apa yang ada di tangannya dia letakkan dan apa yang ada di mulutnya dia keluarkan. Ya, ketika dia ingat, jangan nanggung sedikit lagi. Atau yang ada di mulut sayang dibuang. Gak boleh. Kalau begitu dia ingat, dia buang. Atau minum, lupa. Ketika lagi minum, apa yang tersisa di dalam mulutnya dia keluarkan. Bukan berarti dia muntahkan. Yang masih di dalam mulutnya dia keluarkan. Yang masih di tangannya dia letakkan. Tidak boleh dia lanjutkan. Dan dia lupa. Kalau memang dalam keadaan lupa, maka tidak perlu dia membatalkan puasanya. Tetap dia lanjutkan puasanya. Karena apa? Itu yang memberi makan dan minum dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasanya terjadi kepada orang yang jarang puasa, jarang berpuasa sunnah. Itu sering itu terjadi. Terlebih lagi di minggu pertama, sering lupa. Sering lupa. Kenapa? Jarang puasa. Dan akibat orang jarang puasa itu bawaannya lemas, enggak semangat. Kemudian buat hal-hal yang melalaikan. Ngabuburit, jalan-jalan. Pernah dengar nggak orang puasa sunnah ngabuburit? Senin Kemis ngabuburit gitu. Puasa Daud ngabuburit jalan-jalan, nggak ada. Tapi di bulan Ramadan ada yang seperti itu. Itu contoh orang-orang yang nggak pernah puasa sunnah. Begitu dia puasa Ramadan terasa berat sekali. Begitu buka balas dendam. Sudah balas dendam nggak sanggup sholat lagi. Tidur, sahur lagi, makan lagi. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Daripada dia jalan-jalan, lebih baik dia menunggu berbuka puasa dengan baca Quran, baca buku, dan memurajaah atau hal-hal yang lain yang bermanfaat. Jadi itu termasuk juga sebab kenapa dia bisa mengeluh karena nggak terbiasa berpuasa. Makanya sunnah Nabi SAW memperbanyak. Nabi mencontohkan kepada kita dan menghimbau kepada kita untuk banyak sholat ataupun puasa sunnah di bulan Sya'ban, agar terbiasa di bulan Ramadannya. Naam. Ayolah ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang sering menimpa orang-orang yang berpuasa, masalah-masalah lain adalah bagaimana kalau dia mimpi basah di siang bolong. Mimpi basah, ihtilam. Apakah membatalkan puasanya? Maka mimpi yang demikian tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Karena itu mimpi, bukan hal yang disengaja. Tapi kalau disengaja, maka itu batal. Baik disengaja dengan suami istri atau disengaja dengan sendiri. Maka itu membatalkan puasanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr wa huwa junub min ahli, thumma yaghtasil wa yasum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati dirinya ketika fajar itu dalam keadaan junub. Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan junub dengan istrinya. Artinya Nabi SAW junub ketika malam hari. Ketika bangun mendapati dirinya itu masih dalam keadaan junub dan beliau mandi kemudian berpuasa. Ini juga menjadi dalil bahwasanya seorang itu boleh berhubungan dengan istrinya di malam hari. Kemudian dia nggak sempat mandi di malam hari, mandinya besok. Ketika habis sahur, setelah sahur, kemudian dia baru mandi. Kemudian dia melakukan salat, kemudian melanjutkan puasa. Dan itu tidak mengapa. Yang tidak boleh terjatuh dalam perbuatan tersebut di siang bolong puasa, itu tidak boleh. Begitu juga dalam perkara junub di siang hari, ataupun mimpi junub karena mimpi, maka tidak membatalkan puasa. Ayolah ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk di dalam perkara-perkara Ramadan yang perlu diperhatikan
oleh seseorang adalah hal-hal yang disunnahkan di hari-hari puasa ialah memakai siwak. Karena Nabi SAW senantiasa memakai siwak baik di dalam maupun di luar Ramadan. Dan dia adalah suci. Siwak itu adalah suci. Dan juga bagi orang-orang yang tidak berpuasa, mungkin ada uzur, maka di sana ada kabar gembira atau ada perintah lain yang walaupun dia tidak berpuasa tapi dia mendapatkan pahala puasa, yaitu dengan cara menyiapkan bukaan untuk orang yang berpuasa. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'un." Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa fattara shaiman, yang membuat makanan ataupun minuman untuk orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Dia enggak puasa, tapi dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Dan itu semua tidak mengurangi dari pahala puasanya orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi kita buat makanan atau minuman untuk orang yang berpuasa, kita juga mendapatkan pahala puasanya dia. Walaupun kita mendapatkan pahala puasanya dia, tidak mengurangi pahala puasanya dia. Terlebih lagi ketika kita membuatkan makanan, kemudian makanan tersebut atau minuman tersebut dia minum dan dia makan di hadapan kita, dan itu dapat melahirkan kebahagiaan orang yang memberi dan akan memberikan pahala yang sama kepada orang yang membuatkan makanan. Jadi dalam hal ini juga perlu ta'awun, artinya ketika ada orang yang tidak bisa berpuasa, mungkin sakit atau hal yang lain, dia ingin mendapatkan pahala puasa, maka buatkanlah makanan ataupun minuman, atau beli makanan atau minuman untuk orang yang berpuasa, dan orang yang diberi memakan minuman tersebut atau makanan tersebut di hadapannya, maka kedua-duanya akan mendapatkan kebaikan. Ayolah ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pembahasan adalah permasalahan i'tikaf. Ini kita singkat aja semuanya. Hadis-hadisnya tidak banyak kita jelaskan karena waktu kita tidak cukup. Tentang i'tikaf yang dilaksanakan di 10 malam terakhir. Yang menganjurkan tentang i'tikaf adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi i'tikaf itu berdiam diri di dalam masjid dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi dalam masjid itu apa yang dilakukan? Dia salat, dia baca Quran, dia belajar, dia juga istirahat, kemudian dia melakukan ibadah-ibadah lain-lain, berdoa, berzikir dan lain semacamnya. Itu yang dilakukan selama 10 malam atau 9 malam di dalam masjid. Dan Nabi SAW biasa melakukan hal yang demikian. Bahkan Ibnu Umar menuturkan adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful 'ashra al-awakhir min Ramadan. Nabi senantiasa beriktikaf di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis yang lain, hatta tawaffahu Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus beriktikaf. Jadi ini salah satu sunnah yang besar yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau kita melihat di beberapa daerah, misalkan di satu daerah, di satu kecamatan, di satu kabupaten, masjid-masjid yang mengadakan i'tikaf itu hanya beberapa masjid saja. Lainnya kosong, enggak ada. Maka sunnah ini harus dihidupkan, harus disemarakkan kembali. Kalau orang lain 10 terakhir semaraknya di pasar, kita semarakkan di masjid. I'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. Jadi ini termasuk sunnah Nabi yang SAW. Masuknya kapan? Mulai dari malam 21. Masuk malam 21 sampai malam 29. Atau kalau memang disempurnakan 30 sampai malam 30. Jadi
kita masuknya itu ya ba'da asar kita masuk. Ba'da asar malam 21 yaitu hari 20-nya. Hari 20-nya ya ba'da asar masuk ke masjid. Bawa semua perlengkapan. Yang jauh dari rumahnya mungkin bawa bantal, mungkin bawa selimut, ya. Ya bawa semuanya, dan di masjid itu ada ya ruangan atau tempat-tempat yang disekat untuk orang i'tikaf, tidak masalah. Ya, makanya kalau kita melihat itu di luar ada masjid besar, itu bagian belakang untuk orang i'tikaf. Bagian belakang jadi dikasih ya hijab seperti ini. Kalau dibuka hijabnya itu kasur semua di belakang sepanjang mata memandang. Ya kasur semua. Jadi istilahnya kamar ramai-ramai, ya puluhan orang di belakang itu. Jadi di sini masjid. Nah, misalkan di sini kita masjid, belakang itu orang tidur dihijabkan begini. Ya, itu khusus untuk orang-orang istirahat. Jadi ibadahnya di sini, kalau mau istirahat dia masuk ke sana. Dalam masjid. Ya, tidak boleh dia ya keluar daripada masjid tersebut. Dan i'tikaf itu disunnahkan. Ya, memang ada beberapa pendapat. Kalau kita merujuk kepada pendapat, ya, yang pertama i'tikaf itu hanya ada di 3 masjid. Ya, hanya ada di 3 masjid. Ya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Ya. Kemudian pendapat lain, ya, i'tikaf itu hanya di masjid jami' saja. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, boleh i'tikaf itu di masjid yang tidak diadakan sholat Jumat. Boleh juga i'tikaf selama masjid itu ya ada sholat, ya sholat sunnahnya, sholat wajibnya itu 5 waktu ada. Seperti ini masjid atau menasah. Ini 5 waktunya ada di sini. Kalau ada 5 waktunya boleh i'tikaf di sini. Dengan syarat itu ada 5 waktunya. Ya, ini yang disebutkan oleh kebanyakan para ulama untuk meringankan bagi orang-orang yang mau beriktikaf. Tapi yang lebih afdal itu adalah di masjid yang ada sholat Jumatnya, agar dia Jumat tidak perlu keluar, tetap di situ. Tapi kalau kita nggak ada tempat, susah. Kalau masuk masjid jami susah. Ya yang ada kita menasah, tapi 5 waktunya jalan, ya sudah i'tikaf di sini. Fattaqullaha mastata'. Ya. Jadi itu dibolehkan. Dan selama 10 malam itu di masjid aja. Ya. Kalau keluar mungkin ke kamar mandi saja atau kebutuhan yang lain, buang hajat, yang lainnya semuanya di dalam masjid. Ya. Kapan dia tidur? Tidurnya itu kalau ngantuk. Kalau nggak ngantuk jangan tidur. Kalau nggak ngantuk terus melakukan ibadah-ibadah yang lain selama 10 malam terakhir. Bagaimana makan? Ya makan kalau ada keluarga yang antar. Ya, kalau nggak ada mungkin ada donatur lain yang memberikan. Ya, juga dia makan dari hal tersebut. Intinya jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf ini kalau sudah dijalankan itu enggak berat. Enggak ada yang berat kalau sudah dijalankan. Tapi terkadang sebelum menjalankan orang sudah terbayang berat ini. Enggak boleh keluar masjid, makannya kayak mana nanti, mandinya gimana, cuci bajunya gimana. Semua itu kalau sudah dijalankan makanya harus cari pengalaman sekali-sekali. Harus praktekkan dulu, masuk sekali. Ya, harus jalani dulu baru terasa. Jadi ayo ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang berkesempatan untuk beriktikaf maka dia beriktikaf. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau kalian enggak sempat 10 malam terakhir, enggak sempat full, malamnya pun boleh. Artinya siangnya kalian bekerja, malamnya kalian enggak usah jumpai istri, tidur di masjid. Ya. Jadi malam habis kerja ba'da maghrib atau ba'da isya langsung ke masjid. Pulangnya kapan? Pulangnya besok pagi. Habis subuh baru pulang. Ya, untuk kerja lagi. Kadang sebagian kan ada yang PNS, ada yang kerja, wajib kerja, enggak boleh cuti. Tapi dia mau ya taqarrub ilallah di 10 malam terakhir. Maka dia boleh mempraktekkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu ya di 10 malam terakhir ya itu bersemangat wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarga-keluarganya. Ya, wasyadda mi'zar, dan ya, mengencangkan ikat pinggangnya, yaitu bersemangat di dalam beribadah. Maka itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Namun yang paling afdal yang namanya i'tikaf itu di masjid full. Ya. Apakah boleh i'tikaf di rumah? Di rumah bukan i'tikaf, tapi bisa dinamakan menghidupkan malam, ya 10 malam terakhir di rumah, tapi bukan i'tikaf.
Ya, namanya i'tikaf itu di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah dia nggak sempat ke masjid, mungkin istri sakit atau anaknya banyak, mungkin nggak ada yang jaga, jadi nggak bisa i'tikaf. Maka dia berdiam diri di rumah, menghidupkan malam-malam di rumah. Ya, itu yang dia bisa, ya tidak masalah. Tapi itu tidak masuk dalam kategori i'tikaf. Hanya menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mungkin yang bisa kita sampaikan dari permasalahan Ramadan yang ringkas, mulai dari ya sahur sampai berbuka dan sedikit permasalahan i'tikaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada beberapa pertanyaan seputar ya kajian